Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah yang berjudul Tragedi Masa Lalu nomor 96. Cerita ini ditulis oleh @QWERTY Typing, dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya dari @QWERTY Typing, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah bagian ketiga Tragedi Masa Lalu nomor 96. Ibu langsung duduk di halaman belakang rumah setelah membuka kunci pintu dapur dan menatap kosong ke arah gerbang pemisah rumah dengan rumah sebelah. Kenapa ibu mengajak aku ke sini dan menatap ke arah pintu? Tanyaku duduk di sebelah ibu. Kamu tahu kan ketika ibu ke sini tidak duduk di sini kan? Jawab ibu perlahan. Aku hanya mengangguk dan membenarkan apa yang dikatakan ibu. Karena ketika mengantarkanku ke sini, ibu memang tidak sama sekali ke halaman belakang. 13 tahun yang lalu, ketika usia kamu 3 tahun, dan tahun itu di mana nenek meninggal tidak wajar. Semua kenangan di halaman belakang. Memori ibu begitu sakit. Ingatan ibu terluka dengan perasaan ibu hancur. Ucap ibu dengan sangat pelan ketika aku melihat air matanya keluar begitu saja. Aku gak pernah tahu soal itu, Bu, ucapku menjawab dengan pelannya. Sama kakakmu juga tidak pernah tahu hal ini. Hari itu keadaan keluarga kita sedang, dan kamu juga tahu sendiri, ekonomi keluarga kita tidak lekas membaik. Solusinya, kamu tetap kuliah tahun ini, dan kakakmu tinggal di sini, begitu kan? Ibu hubungi Mang Yaya karena masa lalu itu ibu pikir dengan waktu 18 tahun lamanya sudah benar-benar berlalu. Tapi kenyataannya tidak, Bas. Buktinya sumpah serapah dan dendam itu masih terjadi. Ucap ibu mengelap kedua matanya yang sudah dibasahi oleh air mata. Udah, ibu gak kuat. Ibu masih ingat kejadian itu. Sakit sekali. Dari sebuah kejadian kita memang hanya bisa menerima. Kamu ikut pulang dulu. Selanjutnya kita obrolkan di rumah saja. Ucap ibu dengan tiba-tiba dan benar-benar di luar nalarku. Suara itu menghantam pintu yang terbuat dari besi itu sangat keras. Brak! Sontak membuatku kaget dan tentunya juga ibu. Apalagi kondisi dan suasana sedang dalam seperti ini. Ibu hanya mengangguk berkali-kali dan mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Aku tidak berani sama sekali bertanya tentang apapun. Apalagi raut wajah dari ibu yang tidak biasanya. Terkesan bukan hanya kaget, tapi seperti mengetahui sesuatu yang tidak baik akan datang. Langkahnya menuju ke dalam rumah sangat cepat. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam saja. Apalagi barusan ibu baru menjelaskan sedikit tentang masih banyak pertanyaan dan penjelasan yang sangat ingin aku ketahui. Pak, ayo malam ini kita juga pulang. Bawa salsa ke mobil. Bas, bawa perlengkapan kamu dan Kak Salsa seadanya dulu saja yang diperlukan. Urusan lainnya nanti saja diurus di rumah, ucap ibu dengan nada yang tegas. Dan ini baru pertama kali bahkan aku mendengar nada bicara ibu bisa seperti itu. Tapi Teh, Salsa masih dalam kondisi seperti ini. Baiknya bermalam dulu di sini sambil Mamang coba terus sembuhin dulu, sahut Mang Yaya. Aku yang langsung bergegas dengan cepat hanya membawa laptop dan alat-alatku juga Kak Salsa seperlunya saja. Mendengar hal itu, langsung menoleh ke arah ibu. Dan ibu bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Coba Teh, pikirkan dulu baik-baik. Kasihan juga kondisi Salsa.
Semuanya sudah berakhir, Teh. Kejadian itu sudah lama, tidak mungkin terjadi lagi, ucap Mang Yaya dengan gemetar. Tahu apa kamu soal kejadian itu? Aku anaknya. Aku yang tahu sebenarnya yang terjadi. Keluarga hanya menerima, aku yang tidak pernah sama sekali terima atau hal-halnya. Dan harus ingat dulu sebelum ibu pergi, siapa yang mengurusnya terbaring di sini? Jawab ibu sambil meneteskan air mata. Bahkan aku tidak mengerti sama sekali yang dikatakan ibu dan Mang Yaya. Tapi sepintas, apa yang sebelumnya ibu bicarakan barusan di belakang sudah membuat aku paham bahwa ini ada kejadian masa lalu yang benar-benar perlu aku tahu. Bapak yang mendengar ucapan ibu seperti itu langsung mengangkat keadaan Kak Salsa. Dalam kondisi menatap kosong ke arah atap, matanya terbuka tapi ekspresi yang ada dalam dirinya seperti hilang. Mang Yaya hanya tertunduk dengan apa yang barusan ibu bicarakan dan tidak berani menatap ibu. Ini bukan salah saya, Teh, ucap Mang Yaya dengan perlahan. Aku langsung mengikuti langkah ibu dan bapak. Bodohnya aku masih saja sempat menitipkan si Kukut pada Mang Yaya dan memberikan kuncinya. Walau aku tahu betul Mang Yaya tidak bisa mengendarai sepeda motor. Aku duduk di depan sementara Kak Salsa menyender pada pundak ibu dengan kondisi yang masih sama sekali tidak ada gerak, tidak ada apapun kecuali tatapan kosong. Mang, saya pamit dulu, ucap bapak. Mang Yaya hanya tertunduk dengan jawaban yang sangat pelan, mengantarkan sampai depan rumah. Sementara aku melihat ibu dari spion tengah mobil bagian depan menatap kosong seperti banyak hal yang ibu pendam. Pak, sesuai rencana kita ya, ucap ibu. Mau kemana, Bu? Tanya aku. Bas, kita ke rumah kakek Bambang dulu. Kakek Bambang dulu teman dekatnya kakek kamu. Panjang sekali umurnya. Sampai saat ini beliau masih sehat dan ingatannya masih bagus juga. Ibu minta maaf kenapa tadi ibu lama sampai ke rumah Nenah. Ibu berkunjung dulu ke rumah kakek Bambang dan alhamdulillah walau sudah hampir belasan tahun tidak bertemu tapi beliau masih ingat, jawab ibu menjelaskan. Aku hanya mengangguk saja mendengar apa yang barusan ibu ucapkan. Malam semakin larut bahkan setelah keluar kota dan masuk ke dalam tol. Bapak mengambil bukan ke arah rumah, malah ke arah berlawanan. Tidak jarang aku memastikan keadaan Kak Salsa yang masih tidak berubah, dan ibu terlihat menahan air mata yang ingin segera turun, menyapa kedua pipinya tersebut, dan aku cukup tahu diri tidak bicara apapun. Bahkan aku cukup paham Bapak menyimpan apapun yang ingin dibicarakan, begitupun denganku, dan juga ibu. Maafkan ibu, Bas, tiba-tiba ucap ibu. Segera aku menoleh ke arah belakang, dan terlihat air matanya jatuh begitu saja. Dan beruntungnya jalanan tidak padat sehingga bapak sedikit memacu mobil untuk segera sampai ke rumah kakek Bambang. Ibu yang salah, tidak mendengarkan omongan bapak. Ibu percaya sama Mang Yaya. Sebelum ibu putuskan kamu tinggal di rumah itu, ibu udah bicara panjang lebar dengan Mang Yaya dan Mang Yaya berhasil meyakinkan ibu. Teh, semuanya bakalan baik-baik saja, ucap ibu perlahan. Bapak hanya mengangguk mendengar sebuah pengakuan dari ibu. Tapi kenyataannya dan ibu percaya, sekarang hal-hal dulu yang selalu bapak wanti-wanti soal Kak Salsa akhirnya terjadi. Setelah 20 tahun waktu yang berlalu, tidak tahu dosa siapa, tapi ibu yakin nenek kamu tidak bersalah dan tidak pernah memiliki rasa yang dibanggakan dengan kelahiran Kak Salsa pada saat itu. Pada keluarga Dirman, jawab ibu. Dirman siapa, Bu? Tanyaku langsung. Dirman, pemilik rumah kosong di sebelah itu, Bas, yang ada pintu penghubung dengan rumah nenek, jawab bapak. Rumah nomor 96, ucapku. Kamu tahu nomor rumah itu? Tanya ibu sangat heran. Dan baru saja aku akan menjawab, tiba-tiba Kak Salsa tertawa sangat menakutkan, seperti pada film-film horor yang sebelumnya pernah aku dengar. Dan baru kali ini aku mendengarnya langsung. Bulu pundakku berdiri dengan begitu saja dan benar-benar menakutkan. Apalagi dengan muka tanpa ekspresi, hanya matanya saja yang melotot seperti ingin lepas. Sebentar lagi, sampai Kak, tahan dulu ya Kak, ucap bapak dengan gemetar. Ibu hanya kembali meneteskan air matanya, yang mulai tidak ada hentinya mengalir begitu saja. Dalam kondisi seperti ini aku dan pikiranku yakin, sesuatu yang aneh dengan semua ini akan segera aku ketahui.
Masih aku sempatkan untuk mengecek HP-ku. Pesan masuk dari Nena dan Silvi sangat panjang sekali. Tapi aku lebih tertarik dengan pesan dari Kak Nena karena ada kalimat, "Benar Bas, itu rumahnya." Segera aku klik pesan itu dan aku baca perlahan, dan benar saja. Kata ibuku setelah aku cerita semuanya, "Benar Bas, kalau rumah kamu masih ingat di pertemuan kita pertama dengan Salsa, aku pernah bilang kan, di jalan itu dulu pernah ada kejadian yang melegenda. Soal kejadian yang aku sebutkan itu benar Bas, di samping sebelah rumah nenek kamu. Kalau rumah nenek kamu kan 97, berarti rumah itu 96. Bener Bas, itu rumahnya," isi pesan Kak Nena. Aku hanya menarik nafas dalam-dalam, seolah tidak percaya dengan semua yang sudah berlalu. Tapi aku hidup dalam kenyataan dan kondisi saat ini yang sedang aku alami. Benar-benar, ini ada sebuah tragedi masa lalu, ucapku dalam hati. Tidak terasa bahkan hampir 1 jam perjalanan aku melihat bapak sudah membelokkan ke salah satu rumah. Rumahnya sama besarnya dengan rumah nenek, yang berada di samping jalan utama, bahkan tidak terlalu jauh dari pintu keluar tol. Langsung saja seorang wanita seumuran dengan ibuku membukakan pintu. Ketika aku melihat ke jam yang terpasang di layar monitor ibu, tidak terasa sudah hampir tengah malam, ucapku. Ketika lampu mobil menyorot ke arah depan rumah, terlihat lelaki tua dengan rambut yang dari kejauhan sudah memutih berdiri dan tersenyum. Ketika bapak keluar dari mobil dan langsung memangku Kak Salsa. Tapi anehnya, aku melihat Kak Salsa dengan wajahnya mengerut, dan benar saja langsung teriak sangat kencang. Bapak langsung saja berjalan dengan cepat dan aku semakin khawatir dengan kondisi kakak. Segera turun dengan ibu yang dipegang oleh wanita yang membukakan gerbang, karena terlihat langkah ibu sangat pelan. Dan aku yakin wanita itu kalau bukan anak kakak Bambang, mungkin pekerja rumah kakek Bambang. Aku berjalan bareng dengan ibu. Ketika masuk, Kak Salsa sudah terduduk di kursi ruangan di tengah rumah ini, dan tidak terlihat keberadaan kakek Bambang. Aku dan ibu juga bapak sudah duduk menunggu kakek Bambang datang, dan tidak lama dibarengi wanita yang sebelumnya membantu ibu berjalan datang dengan menawarkan air minum. "Lama sekali Teteh tidak berkunjung ke sini ya. Dulu sama seperti bapaknya Teteh, Suherman. Memang harus selalu saya yang datang ke rumah itu. Berapa lama ya? 1997 kalau nggak salah. Saya terakhir ke sana, ikut mengantarkan nenek ke tempat peristirahatan terakhirnya," ucap kakek Bambang sambil duduk dan membakar rokoknya. "Iya kek, Teteh nggak tahu lagi harus datang kemana dan minta tolong ke siapa. Tak tahu kenapa, beberapa hari belakangan Teteh mimpi ngasih minum kopi ke bapak kakaknya Bastian ini dan kakek yang sedang duduk di halaman belakang," jawab ibu. "Sudah besar-besar ya Bastian sama Salsa ini. Padahal hari dimana kalian lahir, kakek itu nggak pernah absen loh untuk datang ke sana. Hehehe," ucap kakek. Aku hanya tersenyum saja mendengar begitu hangat ucapan dari kakek Bambang. Beda dengan Kak Salsa yang tiba-tiba selalu mengekspresikan seperti menunjukkan ketidaknyamanan berada di rumah ini. Tidak jarang erangan keluar dari mulut Kak Salsa tanpa ekspresi dan tatapannya yang masih saja kosong. "Sudah, biarkan saja, aman kok. Semuanya akan baik-baik saja," sahut kakek sambil berpindah duduk di sebelah Kak Salsa. Kakek Bambang langsung segera mengelus-ngelus kepala kakak berkali-kali sambil tersenyum, dan aku hanya menyaksikan saja. Begitu juga dengan ibu juga bapak. Andai kedekatan dulu dengan keluarga Dirman tidak sampai segitunya, mungkin kejadian itu tidak perlu tersangka untuk dijadikan kambing hitam. Nek Suherman terlalu baik, bunuh diri itu bakalan tetap terjadi. Andai kata Nek Suherman mencegahnya pun, itu sudah takdir. Sudah bukan lagi cara manusia yang bekerja. Itu merupakan cara Tuhan yang bekerja sebagaimana mestinya. Tapi sayang,
kejadian itu harus Nek Suherman yang menjadi kambing hitamnya. Ucap Kak Bambang dengan perlahan dan tidak henti-hentinya mengusap-ngusap rambut Kak Salsa yang masih saja mengeluarkan suara erangan. Aku memperhatikannya dengan jelas dan baik-baik apa yang dikatakan kakek Bambang. Walau pertemuan ini yang pertama bagiku, tapi melihat ibu dan ayah sebegitu dekatnya. Kak, aku yang mendengar, sebenarnya kenapa? Ucap ibu sambil meneteskan air matanya. Jawaban Teteh akan sama dengan jawaban saya. Itulah kenapa saya selalu menganggap Teteh dan Bapak sampai sekarang ini seperti anak saya. Walau saya tidak semudah dulu segalanya, jawab kakek Bambang. Aku melihat jam di ruang tengah ini sudah hampir pukul 1. Dan semenjak sore Kak Salsa masih saja seperti ini, bahkan aku benar-benar khawatir dengan keadaannya. Apalagi ingat omongan Silvi bahwa itu sepenuhnya bukan Kak Salsa, melainkan makhluk lain. Teteh tahu kan, kehamilan Teteh itu mengandung Salsa adalah kebahagiaan keluarga besar. Apalagi kakak-kakak Teteh belum mempunyai anak dari istrinya masing-masing. Kebahagiaan untuk keluarga Teteh tidak sama dengan yang dirasakan keluarga Dirman Teh. Apalagi mereka hanya memiliki satu anak perempuan. Mempunyai keturunan adalah impian terbesar dari sebuah keluarga Teh. Tapi sayangnya, persekutuan itulah yang menyebabkan sampai seperti sekarang, ucap kakek Bambang. Perlahan dan sambil tersenyum, Bapak tidak berkata apapun sama denganku, hanya diam dan mendengarkan dengan baik. Kenapa haru dan selalu kepada keluarga Teteh, Kek? Ini bukan salah keluarga Teteh sepenuhnya, Kek, ucap ibu sambil meneteskan air mata. Obrolan malam ini mungkin sebelumnya tidak pernah aku pikirkan sama sekali. Apalagi ini adalah hal pertama aku harus, dan keadaan sendirilah yang membuatnya harus seperti ini untuk mengetahuinya. Kakek Bambang hanya diam tidak menjawab dan terlihat memejamkan mata, lalu mengusap rambut kakak berkali-kali dengan sedikit menggunakan tenaga. Aku ingin anak ini. Anak ini sudah aku tunggu kembali. Lucu sekali, manis sekali, ucap Kak Salsa untuk pertama kalinya. Setelah sekian jam tidak berbicara sama sekali, tapi suaranya jelas. Itu bukan suara Kak Salsa yang sebelumnya aku tahu betul Kak Salsa seperti apa. Tangannya seperti menggendong bayi mengayunkan berkali-kali. Iya, ini makhluk yang sebelumnya Silvi katakan, ucapku dalam hati. Ini bukan anakmu. Jatah hidupmu sudah selesai. Kamu hidup dengan dendam. Kamu berakhir dengan keputusan. Jangan jadikan anak ini adalah alasan untuk kamu datang kembali, ucap kakek Bambang. Ibu hanya melihat Kak Salsa dengan air mata yang sedari tadi tidak berhenti turun, membasahi pipinya. Sementara ayah sama denganku hanya memperhatikan. Sok tahu kamu bajingan. Anak ini milikku sekarang. Akan aku ikut denganku. Aku sudah punya perjanjian dan dia sudah memberikannya padaku. Jawab makhluk itu dengan membentak yang masuk ke dalam tubuh Kak Salsa. Kakek Bambang tidak berkata apapun lagi. Ia langsung mengusap punggung Kak Salsa dengan keras dan langsung mengusap wajah Kak Salsa. Dengan sendirinya Kak Salsa tertidur begitu saja di pangkuan kakek Bambang. Terlihat keringat wajahnya mulai bercucuran dengan sendirinya. Saya sengaja dari tadi tidak langsung mengeluarkan makhluk itu. Makhluk itu masih ada di sini menunggu Salsa lemah dan sadar. Sebelum semua badannya tertutup, bakalan seperti ini lagi selamanya. Ingat, maaf saja Teh. Kepergian Nek Suherman sebelumnya, ingat sama persis seperti ini, ucap Kek Bambang. Ingat betul Kek, kerasukan selama 2 hari dan seminggu setelah kejadian itu, ibu pergi. Jawab ibu sambil meneteskan air mata. Bastian,
Siapa yang masuk ke dalam rumah itu? Kamu, Kak Salsa, atau siapa? Aku yang sedang memperhatikan tiba-tiba kaget dengan pertanyaan kakek Bambang yang secara tiba-tiba. Tidak, Kek. Aku dan Kak Salsa sepakat mengikuti peraturan yang Mang Yaya berikan dan tidak pernah sama sekali masuk dan membuka gerbang itu, jawabku dengan perlahan. Walau aku dan Kak Salsa juga temanku Anton mengalami hal aneh dari rumah sebelah, entah itu gangguan atau apa, Kek, aku tidak benar-benar tahu, jawabku lagi. Obrolan di ruang tengah dengan sedikit tenang, apalagi melihat Kak Salsa sudah tidur di pangkuan kakek Bambang, sedikit merasa lega. Walau perkataan makhluk itu masih ada di sini, tentu membuat aku cemas. Dengar teh, saya rasa kita sepakat dan paham kalau yang sudah melakukan perjanjian dan memberikan salsa pada makhluk itu tahu siapa orangnya. Dan pastian, saya rasa benar-benar jujur sesuai yang apa tadi siang kita obrolkan, jawab kakek Bambang. Ibu dan bapak hanya mengangguk berkali-kali, sementara aku belum mengetahui apa yang sebelumnya ibu obrolkan. Tidak apa-apa, Bas. Udah waktunya kamu tahu juga, ucap ibu. Baru saja ibu akan menjelaskan panjang, kakek Bambang memotong dengan mengusap kembali wajah Kak Salsa, dan terlihat Kak Salsa membuka matanya perlahan, sangat pelan. Segera kakek Bambang memberikan minum dan Kak Salsa sangat sayu seperti sangat kelelahan sambil meminum air yang disodorkan kepadanya oleh kakek Bambang. Ibu, ucap Kak Salsa. Segera ibu memeluk Kak Salsa dengan sangat lembut sambil menangis, ikut-ikut senang. Senang sekali dengan apa yang aku lihat. Karena sebelumnya khawatiran dan pikiran tidak baik silih berganti bergelut dalam perasaanku sendiri. Lanjutkan teh, apa yang mau teteh ucapkan? Biar pastian juga Salsa dengar dan tahu, tidak apa-apa. Ada saya saksinya. Begitukah, Pak? Tanya kayak Bambang. Iya bener, Bu. Ada baiknya lagian juga sudah kejadian apapun yang kita khawatirkan sebelumnya, jawab bapak dengan perlahan. Kak Salsa terus-menerus meminum air dalam gelas yang barusan diberikan oleh kakek. Sementara aku menunggu dan tidak tahu kenapa, cukup bagiku informasi-informasi sebelumnya yang sudah aku dapatkan. Mungkin tidak akan terlalu kaget, ucapku dalam hati. Jadi begini, Bas, Salsa, juga dengar baik-baik ya. Ibu minta maaf, memang salah ibu yang terlalu memaksakan untuk kalian berdua tinggal di rumah bekas nenek itu. Awalnya ibu terpengaruh dengan omongan Mang Yaya, karena ketika mendengar penjelasan Mang Yaya, tidak pernah ada gangguan apapun setelah 14 tahun lamanya. Ibu dan kedua kakak ibu pergi dari rumah itu. Nyataannya sekarang terbukti ibu salah dan hampir kehilangan Salsa dengan cara yang sama, walau waktu itu adalah waktu yang berbeda. Pastian, ibu tahu kamu tidak terima, dan semenjak obrolan di rumah yang kamu dengar, pasti kamu juga sudah mikir ada sesuatu yang tidak beres kan? Dan ini, Bas, yang selama ini ibu khawatirkan terjadi, ucap ibu sangat pelan. Aku hanya mengangguk saja sementara kakek Bambang tersenyum dengan penjelasan awal dari ibu. Lalu masa lalu dan segala kejadian yang sudah ibu bilang dan juga barusan kakek jelaskan. Bagaimana itu, Bu? Aku bakalan paham lagi, ini juga harus jelas. Sehingga aku juga paham, ucapku dengan tenang. Dulu, ketika ibu gadis dan kedua kakak ibu, Haman dan Yadi sudah dewasa, anak pertama ibu Dirman dan Pak Dirman seumuran dengan ibu. Bermain bersama dan segalanya bersama. Apalagi kakek kamu yang berbisnis di luar kota dengan kakek Bambang yang sekarang ada di hadapan kamu ini, mereka jarang pulang. Dan sekalinya pulang tidak pernah lama. Akhirnya kedekatan nenek dan ibu Dirman begitu dekat karena ibu dan nenek hanya tinggal berdua. Apalagi ketika kedua kakak ibu sudah bekerja di luar kota juga, ucap ibu menjelaskan. Benar, Bas. Salsa, kakak ini adalah saksi hidup
keluarga kalian, ucap kakek. Waktu itu ibu menikah dengan bapak dan 1 tahun kemudian lahirlah Salsa. Anak ibu Dirman, Maya juga sama, tidak lama menikah, semua baik-baik saja sampai ketika ibu hamil Salsa. Ibu Dirman tidak sabar menunggu kehamilan anaknya juga. Namun sampai Salsa lahir, Maya tetap belum hamil dan ibu Dirman sangat menunggu hal itu. Tapi Salsa dianggap seperti cucunya ibu Dirman sambil menanti kehamilan anaknya. Pintu gerbang itulah yang sengaja dibuat oleh ibu Dirman dari dulu agar semakin dekat dan mudah dihubungkan kedekatan dengan keluarga nenek, ucap ibu sambil mulai menatap kosong. Aku mulai paham dengan penjelasan ibu, apalagi soal kedekatan dan sampai gerbang yang menghubungkan 2 rumah antara rumah nomor 96 dan 97 menjadi berdekatan. Lalu bu, ucapku karena menunggu ibu tidak melanjutkan omongannya. Lalu sampai di tahun kelahiran Salsa, Bapak Dirman, suami Ibu Dirman meninggal, dan ibu sumpah mendengar omongan ini dari nenek. Meninggalnya Pak Dirman karena bersekutu dengan makhluk lain lewat orang pintar, karena tuntutan ingin anaknya segera hamil, jawab ibu sambil meneteskan kembali air matanya. Kepergian itulah yang membuat Ibu Dirman bukannya sadar dan menerima bahwa semua itu adalah urusan pencipta, malah semakin menjadi meminta pertolongan hal-hal yang lain dan bersekutu dengan makhluk lain. Dan karena stres juga, pikiran juga tuntutan ibunya yang mengelola usaha, karena gengsi juga, tekanan pada Maya semakin besar di tahun itu, dan hanya nenek yang menjadi saksi setiap kejadian itu. Dan ibu adalah tempat di mana nenek bercerita sampai akhirnya Maya mengakhiri hidupnya ketika ibu mengandung kamu, Bas, dengan cara gantung diri di halaman belakang rumah. Kejadian itu yang menjadi saksi utamanya adalah nenek, ucap ibu menjelaskan dengan perlahan. Sontak kabar hampir satu kota ramai, apalagi keluarga Dirman, orang terpandang. Dan sayangnya, nenek dituduh oleh ibu Dirman tidak bisa menjaga anaknya Maya, sehingga bunuh diri. Sementara memang Maya sangat dekat dengan nenek kamu, Bas. Hari dimana kamu baru lahir 2 hari, Nek Dirman meninggal karena kecelakaan fatal. Sementara banyak saksi melihat memang kejadian itu sangat aneh dan menjadi cerita ramai sampai satu kota mengetahuinya di tahun itu, ucap ibu. Aku hanya diam dan sangat kaget dengan apapun yang barusan aku dengarkan baik-baik, walau kenyataannya dulu sampai seperti itu. Bastian baru tahu sekarang, Bu, kenapa? Tanyaku penasaran. Kakek Bambang hanya tersenyum dengan apa yang aku tanyakan pada ibu, dan bapak hanya mengangguk berkali-kali. Di akhir-akhir meninggalnya kakek berpesan, kelak nanti cucunya jangan sampai tahu, karena neneknya tidak salah, dan kamu harus tahu, kakek meninggal karena kecelakaan, dan karena sudah banyak mengalami hal aneh selama di rumah, padahal dulu kakek kamu yang mengurus rumah itu. Karena kakaknya Ibu Dirman berada di luar kota, dan sampai bertahun-tahun kejadian serta gangguan tidak pernah berhenti. Sampai kamu berusia 3 tahun, Bas, dan Salsa 5 tahun. Sampai nenek juga meninggal dengan cara yang sama, walaupun sudah banyak orang bisa menyarankan untuk meninggalkan rumah itu, termasuk kakek Bambang. Itulah kenapa ibu selama ini selalu menghantui dan dihantui kejadian tersebut dan tidak pernah paham maksud semua ini, jawab ibu menjelaskan. Seketika ada perasaan marah pada kejadian perginya kakek dan nenek dengan cara seperti itu. Sementara di sisi lain, semuanya sudah terjadi. Kak Salsa hanya tersenyum mendengarkan obrolan ibu, dan anehnya, senyumannya kembali, bukan seperti biasa. Biarkan dulu saja, suruh dia mendengarkan juga, ucap kakek Bambang. Masuk lagi, ucapku dalam hati. Ibu hanya mengangguk, seolah mengerti apa yang dikatakan oleh kakek. Kemudian ibu pergi dari rumah itu dan kakak-kakak ibu juga setuju untuk menjualnya. Selama belasan tahun juga tidak pernah laku 2 rumah yang saling berdempetan itu. Dan selama itu juga Mang Yaya yang dulunya tukang kebun menjaga rumah itu
dan ibu melarang untuk kembali masuk ke dalam rumah itu. Ucap ibu. Tiba-tiba berkata seperti itu. Tidak boleh masuk. Lalu ibu pergi ke kota bapak kamu, Bas, tinggal di sana, dan akhirnya keinginan pada Salsa terjadi lagi setelah ibu yakin Mang Yaya melakukan persekutuan, walau kakek Bambang tetap menyarankan ibu berbaik sangka dulu. Dan tidak lama disusul oleh tertawa yang sebelumnya aku dengar ketika dalam mobil. Kembali keluar dari mulut Kak Salsa dan jauh lebih menakutkan. Kakek Bambang yang kakek juga segera merangkul Kak Salsa dan mengelus-ngelus kembali seperti waktunya sebelumnya. Lanjutkan saja teh, ucap kakek. Iya. Setelah sekian lama akhirnya makhluk yang sebelumnya mengganggu keluarga besar ibu kembali dengan tujuan yang sama. Tapi itu kesalahan ibu sendiri, Bas. Maafkan ibu, ucap ibu kembali menangis. Bapak dan aku tidak kembali bicara. Aku yang sudah mengetahui singkatnya penjelasan dari ibu sedikit tenang dan kejadian masa lalu itu benar-benar di luar dugaanku. Kak Salsa yang kembali tersenyum-senyum aneh dengan mata yang tertutup kembali. Biasa lagi. Malam sudah larut. Ada baiknya kalian istirahat saja dulu di sini teh. Besok kita bicarakan lagi baiknya seperti apa, ucap kakek Bambang. Kondisi Salsa kek? Tanya bapak. Jelas sangat khawatir. Nanti besok kita lihat. Udah kalian istirahat di kamar sana. Wati udah menyiapkannya, ucap kakek Bambang sambil menunjuk salah satu kamar. Biar kakek sama Salsa sama pastian ngobrol dulu ya teh, ucap kakek Bambang. Ibu dan bapak sangat percaya sama kakek Bambang, sehingga mendengarkan saran kakek Bambang dan segera ke kamar untuk istirahat. Sementara ayah memarkirkan mobil terlebih dahulu dan kembali ke kamarnya. Bas, ngerokok, tuh kalau suka bakar aja, ucap kakek Bambang. Iya kek, ucapku sambil menerima tawaran kakek Bambang. Bas, kakek tahu umuran kalian ini kan masih sama dengan umuran cucu-cucu kakek. Jiwa penasaran dan rasa ingin tahu adalah hal yang wajar. Kamu bisa ambil kesimpulan dari cerita ibu itu kan? Memang tidak masuk akal jika logika yang dipakai untuk menafsirkannya. Tapi kenyataannya demikian, Bas, ucap kakek Bambang. Iya kek, pastian paham. Tapi apa benar kek? Nyawa dan dendam taruhannya kek sampai saat ini? Tanyaku dengan perlahan. Karena tidak ada ibu dan bapak juga aku bisa selepas mungkin ngobrol dengan kakek Bambang. Kakek Bambang hanya mengangguk dan tersenyum. Telat 2 malam saja. Sudah, kakakmu tidak akan tertolong, Bas. Ada orang yang masuk ke rumah itu dan menyetujui membantu dendam yang selama ini membuatnya gentayangan belasan tahun lamanya. Akhirnya seperti ini, ucap kakek Bambang. Aku yakin ini Mang Yaya dibalik semuanya. Apalagi aku pernah melihatnya keluar dari rumah itu. Baru saja aku akan menyebutkan nama Mang Yaya. Sudah, kakek juga tahu. Simpan baik-baik saja apapun yang kamu tahu. Siapanya orang itu bukan jatah kita untuk berprasangka buruk. Semoga saja bukan dia, ucap kakek Bambang. Tak lama Kak Salsa membukakan matanya lagi, dan kakek Bambang langsung mengusap wajah Kak Salsa dengan bacaan ayat-ayat yang aku dengarkan. Alhamdulillah, ucap kakek Bambang. Bas, ajak Salsa istirahat di kamar sebelah, pesan kakek. Udah, lupakan apapun yang sudah kalian alamin. Itu bukan salah kalian. Memang ada yang menginginkan hal ini terjadi, ucap kakek Bambang. Segera aku dan Kak Salsa berjalan ke kamar. Dalam kamar setelah Kak Salsa melepas jaketnya dan terbaring tidur, aku masih saja melamun, masih gak percaya masa lalu terjadi sebuah kejadian yang bisa seperti itu. Bas, kakak lemes, Bas. Kakak gak kuat pengen tidur. Kakak gak tahu apa yang terjadi, ucap Kak Salsa. Ya udah Kak, tidur aja. Baca doa sebelum tidurnya, ucapku. Aku melihat matanya sedikit demi sedikit terpejam. Segera aku melihat HP dan melihat pesan masuk dari Sylvie 15 menit yang lalu, menanyai kabar, dan aku balas sangat panjang dengan apa yang terjadi. Nanti Bas,
Kabarin lagi besok ya, jawab pesan Silvi, dan aku juga kaget dengan balasan itu. Apa dia belum tidur? Ucapku. Lelah dengan segala terjadi, dengan segala yang aku ketahui sekarang, aku berpikir memang dari awal semua pertanda dan informasi yang mengarah ke rumah itu dengan satu persatu dibukakan, dan aku ketahui walau banyak yang sebelumnya menjadi pertanyaan, hari ini sampai berganti hari semuanya terjawab dengan sendirinya. Pagi hari aku dibangunkan oleh suara ibu dan Kak Salsa masih saja tertidur dengan lelapnya. Setelah mandi dan makan, kakek Bambang dan bapak sudah ada di depan halaman depan rumah. Bas, gak apa-apa, kakek Bambang barusan menyarankan kalian tinggal di sini saja. Nanti ayah setuju menyuruh dulu saudara kakek Bambang untuk antar jemput kalian ke kampus sambil kamu belajar nyetir, ucap ibu di meja makan, mengobrol denganku. Kakek Bambang emang tinggal sendirian, Bu? Tanya aku. Iya, setiap akhir pekan 4 anaknya silih berganti berkunjung ke sini. Biwati yang mengurus semua rumah dan keperluan kakek Bambang, jawab ibu. Selama itu yang terbaik tidak apa-apa, Bu. Tapi barang-barang dan semuanya gimana? Termasuk si Kukut? Tanya aku. Hari ini bapak urus semua dan ibu sudah telepon Mang Yaya, tapi tidak diangkat. Gak apa-apa, ibu suruh datang aja ke rumah langsung, ucap ibu. Setelah makan, kakek Bambang yang merasa kasihan dengan kondisi sekarang mengatakan hal ini adalah solusi, biar sambil kondisi Salsa juga terkontrol sama kakek Bambang. Dan lagian, biar juga rumah ada yang mengisi, biar tidak berdua saja dengan Biwati. Seharian penuh aku bercerita dengan kakek Bambang soal bisnis perkayuannya dulu dengan kakekku, dan itu sangat seru sekali. Sementara ibu lebih mengurus kondisi Kak Salsa. Sembari menunggu bapak kembali dengan saudara kakek Bambang membawa semua barang-barangku dan Kak Salsa di rumah nenek itu. Kak, apa kejadian yang sama kelak akan menimpa anakku dan Kak Salsa jika sudah berumah tangga? Tanyaku tiba-tiba. Selama masih keturunan, kemungkinan seperti itu. Perjanjian dulu keluarga Derman, sehidup semati bukan sesepele itu. Apalagi dibangkitkan oleh rasa penasaran dan dendam lengkap sekali, Bas. Dijual pun rasanya dua rumah itu sulit, kecuali diratakan terlebih dulu dengan syarat-syarat yang sangat rumit, jawab kakek Bambang. Sore datang berbarengan dengan kedatangan 2 mobil yang membawa barang-barang dan kembali merapikan. Aku menempati kamar yang semalam aku tempati dan Kak Salsa di tempat semalam ibu dan bapak beristirahat. Akhirnya suasana rumah tidak akan sepi lagi, ucap kakek Bambang. Dan malamnya bapak dan ibu diantarkan oleh saudara kakek Bambang pulang dengan menggunakan bus menuju rumah. Bapak cerita selama mengambil barang di rumah nenek tidak bertemu dengan Mang Yaya sama sekali. Dan kondisi rumah belum rapi, masih sama seperti malam kemarin ditinggalkan. Hari-hari selanjutnya, sudah 3 hari barulah teman-teman Kak Salsa datang berkunjung, dan saat itu juga aku berjumpa lagi dengan Silvi, membicarakan banyak hal yang sudah dilewati. Sementara kabar dari ibu soal Mang Yaya sama sekali tidak bisa dihubungi. Pada satu malam di mana selesai belajar mengendarai mobil, aku sudah melihat si Kuku terparkir di halaman depan rumah kakek. Karena sudah diambil oleh saudara kakek Bambang sore tadi. Bas, saudara kakek bilang rumah nenekmu itu seperti tidak ada yang menyapu sama sekali. Apa Yaya sudah tidak mengurusnya lagi? Tanya kakek. Aku segera memberitahu ibu soal itu, dan ibu tetap tidak bisa menghubungi Mang Yaya. 1 minggu kemudian, setelah Kak Salsa dalam kondisi terbaiknya, aku bisa melakukan aktivitas ke kampus dengan selalu mengendarai mobil ayah bareng dengan Kak Salsa. Bas, apa Mang Yaya baik-baik saja? Tanya Kak Salsa ketika sedang berada dalam mobil menuju kampus. Gak tahu Kak, udah 1 minggu tidak ada kabar. Kata ibu sih gitu, jawabku, yang fokus menyetir karena baru saja lancar mengendarai mobil. Hari terus berganti, dan segala hal-hal yang baik terus terjadi, apalagi kedekatanku dengan Silvi juga berjalan normal. Apalagi setelah kakak Salsa mengetahuinya, dan setelah aku bicara sama kakek Bambang mengiyakan kalau Silvi memang mempunyai kelebihan lain dalam dirinya. Tepat 1 bulan kepindahanku ke rumah kakek Bambang, siang hari ini aku mendapatkan kabar dari ibu yang sedang dalam perjalanan dengan bapak menuju rumah Mang Yaya dan menyuruhku datang dengan Kak Salsa menggunakan mobil juga.
Untungnya aku masih berada di daerah kampus dan sudah bersama Kak Salsa. Kok tumben bu? Tanya Kak Salsa setelah HP aku berikan pada Kak Salsa. Kak Salsa hanya mengangguk saja dan tidak bicara apapun lagi dan memberikan HP yang sudah tertutup teleponnya pada aku. Ibu 15 menit lagi sampai di rumah Mang Yaya. Ayo segera ke sana Bas, ucap Kak Salsa. Aku dan Kak Salsa selama perjalanan hanya diam tanpa obrolan sama sekali. Bas, Mang Yaya meninggal. Innalillahi. Jawabku kaget dan tidak lama sampai di rumah Mang Yaya dan sudah banyak orang. Silih berganti orang-orang berdatangan dan sampai aku, Kak Salsa, ibu bapak mengantarkan ke tempat pemakaman umum. Akhirnya memutuskan untuk ke rumah kakek Bambang. Sampai di rumah kakek Bambang juga kaget dengan kabar yang ibu berikan tentang meninggalnya Mang Yaya. Apalagi ibu yang melihat kondisi terakhir Mang Yaya sebelum dikebumikan. Ada bekas cekikan di bagian lehernya Mang Yaya yang sangat jelas sekali. Yaya, orang yang semenjak dari dulu adalah kepercayaan keluarga kalian. Tidak pernah menikah sampai usianya terakhir ini. Sayang, godaannya memang besar. Memiliki ilmu seperti itu, tapi harus berakhir dengan hal yang sama, ucap kakek Bambang. Malam itu juga, ibu kembali pulang dengan kepergian Mang Yaya selamanya itu. Tidak lama dari kejadian yang menimpa Kak Salsa, membuat pertanyaan aneh yang sudah lama aku pendam. Setelah ibu pulang, aku langsung duduk di halaman depan dengan kakek Bambang. Aku melihat Mang Yaya keluar dari rumah nomor 96 itu, Kek. Penyebab kematiannya apakah itu? Kalaupun iya, sudah tidak ada. Dan itu resiko apapun. Dan siapapun juga yang bersekutu selain pada Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal, Bas. Maafkan saja dan doakan saja, ucap kakek Bambang dengan sangat bijaksana. Sebuah tragedi masa lalu yang sudah aku ketahui, kenyataannya memang menghantui keluargaku berbelas tahun lamanya. Tapi pada saat ini kejadiannya kembali, dan kembali harus memakan korban, karena aku yakin Mang Yaya dalang dari semua ini, walau yakinku belum tentu benar dan bisa saja salah. Dari awal rasa curigaku pada rumah nomor 96 itu terbukti, walau dengan waktu yang harus aku lalui sangat lama. Selama 2 bulan dan berkali-kali kejadian aneh menimpa aku. Kehidupan memang mempunyai caranya masing-masing memberikan kejadian agar kita bisa mengambil pelajaran apapun dalam hidup ini. Kedekatan nenekku dengan keluarga Dirman adalah malapetaka masa lalu yang terjadi. Orang yang paling dekat dengan kita kadang bisa menjadi orang yang paling berbahaya ketika melibatkan hal-hal lain di luar akal pikiran manusia normal, bahkan berkesekutu dengan makhluk lain. Syirik merubah segalanya, dibantu dengan keadaan makan setan. Bisa bermain di dalamnya dengan bebas, memangkas logika dan membunuh perasaan nurani. Dan tahun ini adalah tahun di mana aku selalu ingat. Tahun di mana keluarga adalah segalanya. Juga tahun di mana tragedi masa lalu itu aku ketahui, sehingga sebab akibat yang terjadi. Hanya sebatas pertanyaan, sekarang aku mendapatkan jawabannya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.